Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 MPL, kelas 5 Teknik Informatika, ingin mempresentasikan hasil tugas. Tugasnya meliputi project closure proses, lesson learned, post project evaluation, archiving, dan handover. Saya pada Sadanabia dan teman saya Ahmad Farul Azari. Oke, langsung saja. Pendahuluan, mengapa tahap penutupan penting? Tahap penutupan proyek merupakan fase terakhir dalam siklus hidup proyek yang memastikan proyek selesai secara resmi. Hasil diterima pengguna dan dokumentasi tersimpan dengan baik. Tanpa penutupan yang terstruktur, proyek berisiko meninggalkan pekerjaan yang belum selesai, kontrak yang belum tutup, dan pelajaran yang berharga yang tidak terdokumentasi. Penutupan resmi. Penutupan resmi yaitu proyek yang dinyatakan selesai secara formal oleh sponsor dan stakeholder. Kemudian dokumentasi lengkap yaitu seluruh aset dan dokumen proyek diarsipkan untuk referensi masa depan. Kemudian penerimaan hasil, deliverable dan terima oleh pengguna atau klien. Selanjutnya yaitu project closure proses definisi dan tujuannya. Definisi dari project closure process yaitu proses penutupan proyek secara resmi setelah seluruh tujuan dan deliverable selesai dikerjakan, mencakup verifikasi, persetujuan, dan dokumentasi akhir. Tujuan utamanya yaitu memastikan seluruh rencana pekerjaan proyek sesuai rencana, kemudian mendapatkan persetujuan resmi dari stakeholder, menutup kontrak dan administrasi proyek, mendokumentasikan seluruh hasil proyek, memberikan sumber daya proyek untuk digunakan kembali. Aktivitas dan manfaat proyek closure proses. Yang pertama yaitu verifikasi deliverable, memastikan semua output sesuai spesifikasi dan standar kualitas. Kemudian final acceptable, persetujuan formal dari klien atau sponsor atas hasil proyek. Kemudian yang ketiga ada penutupan administratif, yaitu menyelesaikan kontrak pembayaran dan dokumen legal. Yang keempat ada laporan akhir dan pembubaran tim, yaitu menyusun laporan akhir proyek dan bubarkan tim secara resmi. Manfaatnya yaitu salah satunya mengurangi risiko pasca proyek supaya memastikan tidak ada pekerjaan yang tertunda yang menimbulkan masalah. Kemudian dasar evaluasi proyek menjadi acuan untuk menilai kinerja proyek secara objektif dan dokumentasi lebih lengkap, seluruh informasi proyek tersimpan secara sistematis. Yang terakhir, meningkatkan kualitas proyek berikutnya. Pengalaman proyek ini jadi pembelajaran untuk proyek selanjutnya. Lesson learned documentation. Lesson learned adalah persengketaan pengalaman, keberhasilan, kendala, solusi setiap bersama proyek berlangsung untuk menjadi referensi organisasi di masa depan. Salah satunya keberhasilan, proyek tepat waktu, komunikasi tim yang efektif, kemudian permasalahan, keterlambatan data dari pihak eksternal, perubahan kebutuhan pengguna di tengah jalan, kemudian ada solusi. Solusi ini yaitu salah satunya koordinasi rutin dengan jadwal tetap, SOP yang lebih jelas dan struktur. Rekomendasinya yaitu libatkan pengguna sejak awal proyek, kemudian tambahkan waktu cadangan dalam jadwal. Selanjutnya, apa manfaat lesson learned documentation? Manfaat dari lesson learned documentation yaitu salah satunya basis pengetahuan organisasi menjadi repositori pengalaman yang dapat diakses seluruh tim. Kemudian menghindari kesalahan berulang. Tim berikutnya dapat belajar dari kesalahan proyek sebelumnya. Ketiga, meningkatkan efektivitas proyek, proses dan metode kerja terus berkembang berdasarkan pengalaman nyata. Terakhir, mendukung continuous improvement, budaya pembelajaran terus-menerus terbentuk dalam organisasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya ada post project evaluation, yaitu definisi dan tujuannya. Post project evaluation itu adalah proses mengukur keberhasilan proyek dan manfaat yang diperoleh organisasi setelah proyek selesai secara resmi. Urutannya ada mengukur tingkat keberhasilan proyek secara objektif, menilai manfaat nyata yang diterima organisasi, mengidentifikasi kelemahan dan area perbaikan, dan menyusun rekomendasi untuk proyek berikutnya. Aspek-aspek yang akan dievaluasi adalah waktu, schedule performance, ketepatan waktu, ataupun penyelesaian. Selanjutnya ada biaya, cost performance, atau efisiensi anggaran. Yang selanjutnya ada kualitas,
quality performance atau standar deliverable. Ada juga kepuasan pengguna, yaitu user satisfaction atau tingkat penerimaan user. Selanjutnya ada manfaat bisnis, bisnis benefit atau nilai yang diperoleh organisasi. Selanjutnya ada metode evaluasi proyek. Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif, evaluasi pasca proyek dilakukan menggunakan berbagai metode yang saling melengkapi. Di antara lainnya ada survei pengguna. Survei pengguna bertujuan untuk mengumpulkan umpan balik langsung dari pengguna akhir mengenai kepuasan dari kualitas hasil proyek yang dilakukan. Selanjutnya ada wawancara stakeholder. Ini berfungsi untuk mendalam diskusi yang mendalam dengan sponsor dan pemangku kepentingan untuk menilai manfaat strategis. Selanjutnya ada observasi dan analisis data. Pengamatan langsung terhadap sistem dan analisis data kinerja proyek secara kuantitatif. Yang terakhir ada KPI, Key Performance Indicator, pengukuran berbasis indikator kinerja utama yang telah ditentukan di awal proyek. Selanjutnya ada archiving handover. Archiving artinya pengarsipan, proses penyimpanan seluruh dokumen dan aset proyek secara sistematis untuk kebutuhan audit, referensi, dan pengembangan di masa depan. Yang pertama itu ada dokumen kontrak dan perjanjian, laporan akhir, dan license learned as. Selanjutnya ada as build, drawings, dan spesifikasi teknis. Yang kedua ada handover, serah terima, yaitu proses penyerahan hasil proyek kepada pengguna atau tim operasional yang akan mengelola sistem secara berkelanjutan. Tujuannya itu mempersiapkan dokumentasi lengkap, knowledge transfer kepada tim penerima, penyerahan sistem secara resmi, penandatanganan berita acara serah terima. Alurnya ada persiapan dokumentasi, knowledge transfer, penyerahan sistem, dan penandatanganan serah terima. Keempat, tahapan ini memastikan semuanya berjalan lancar. Kesimpulannya yaitu pertama ada project closure process, yaitu menutup proyek secara resmi dan terstruktur. Yang kedua ada lesson learned, menyimpan pengalaman sebagai aset pengetahuan organisasi. Yang selanjutnya ada post project evaluation, mengukur keberhasilan dan manfaat proyek secara objektif. Yang selanjutnya ada archiving dan handover, menjaga dokumentasi dan menjamin keberlanjutan operasional. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan oleh kelompok 7. Sekian dan terima kasih.